Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Agya Serivira dari Suara. Di sini kami akan menampilkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Smart Float RC untuk evakuasi korban kecelakaan di area laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Al-Ghazali, NIM saya 11021934, di mana saya adalah orang keempat dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Dikarenakan pembuatan karya tulis ilmiah diawali oleh abstrak, maka saya akan menjelaskan bagian abstrak terlebih dahulu. Banyaknya kasus tenggelamnya kapal nelayan mengakibatkan banyak korban yang tenggelam di daerah laut. Pada kasus tersebut, diperlukanlah alat yang membantu untuk mengevakuasi para korban yang tenggelam di daerah laut. Dalam hal ini, penulis menawarkan sebuah alat yang dapat membantu mengevakuasi korban-korban tenggelam di laut, yaitu adalah alat Smart Float RC. RC di sini adalah remote control. Alat ini dibatasi oleh adanya kasus tenggelamnya kapal nelayan di Bangka. Pembuatan alat ini diperlukan sebuah rancangan sistem, konsep, desain, dan sistematika saat mengevakuasi korban dengan alat Smart Float Remote Control. Komponen-komponen yang digunakan pada alat Smart Float Remote Control adalah kerangka pelampung, baterai, remote control, dan motor brush head. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskripsi, dan metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode kuesioner. Pada hasil kuesioner yang telah kami lakukan, bahwa alat yang kami konsep ini, Smart Float Remote Control, bahwa alat ini merupakan alat yang efektif dan efisien untuk membantu evakuasi para korban yang tenggelam di daerah laut. Adapun kata kunci pada karya tulis ilmiah kami yaitu ada baterai, motor brush head, pelampung, remote control, dan Smart Float Remote Control. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh orang pertama yang membacakan pendahuluan. Terima kasih. Pada diagram 1.1, latar belakang masalah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah perairan paling besar di dunia. Tidak heran jika masyarakat Indonesia, terutama yang memiliki tempat tinggal di daerah pesisir, memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Tenggelamnya kapal nelayan di Indonesia merupakan kecelakaan di area laut yang sering terjadi. Pada diagram 1.2, batasan masalah, mengingat banyaknya kasus kecelakaan di area laut yang telah terjadi, maka pada penelitian ini diperlukan beberapa batasan-batasan masalah yang terkait dengan penelitian alat bantu pengevakuasian korban kecelakaan di area laut. Pada diagram 1.3, di sini kita bisa melihat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, itu bagaimana pendapat masyarakat terhadap alat Smart Float RC. Yang kedua, bagaimana desain alat Smart Float RC. Yang ketiga, bagaimana merancang instrumen penelitian alat Smart Float RC. Yang keempat, bagaimana sistematika pengevakuasian dengan alat Smart Float RC. Dan pada diagram 1.4, tujuannya berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pendapat masyarakat terhadap alat Smart Float RC. Yang kedua, merancang desain alat Smart Float RC. Yang ketiga, merancang instrumen penelitian alat Smart Float RC. Yang keempat, menyusun sistematika pengevakuasian dengan alat Smart Float RC. Pada diagram 1.5, metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan penelitian adalah metode deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah metode kuesioner. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan dengan teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Akila Mira Hidayat. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi tentang apa saja bahan-bahan dan alat yang akan kami gunakan dalam pembuatan floating RC tersendiri. Pertama adalah pelampung. Bisa dilihat di Selandia di samping saya. Pelampung merupakan alat atau bahan agar supaya tidak tenggelam. Pertama kali ditemukan oleh Kapten Ward pada tahun 1854. Kapten Ward seorang inspektur institusi kapal penyelamat nasional kerajaan Inggris. Dan
Kedua adalah remote control. Remote control atau biasa kita sebut dengan pengendali jarak jauh pertama kali ditemukan oleh Robert Adler dan akan dikembangkan oleh tahun-tahun selanjutnya. Nah, remote control pengaplikasiannya adalah untuk mengaplikasikan barang-barang yang dapat dikendalikan oleh jarak jauh. Ketiga adalah baterai. Saat ini kita sering gunakan baterai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bidang elektronik, dalam permainan anak-anak, ataupun bidang handphone ataupun yang lain. Dan remote baterai mempunyai prinsip kerja yang mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Baterai tersendiri ditemukan pada tahun 1800. Dan terakhir adalah motor brush. Motor brush bisa kita lihat di samping saya. Dikutip dari maestro.id pada tahun 2018 atau motor listrik searah atau DC. Sekian dari penyampaian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hasil survei yang kami dapatkan. Di mana bisa kita lihat di sebelah kanan saya terdapat diagram 3.1 dan diagram 3.2. Di mana diagram 3.1 membahas tentang masyarakat yang mengetahui kecelakaan di area laut. Di mana kita mendapatkan hasil perbandingan 41 banding 50 orang yang mengetahui adanya kecelakaan di area laut dan sisanya tidak mengetahui adanya kecelakaan di area laut. Kita lanjut ke diagram 3.2, di mana diagram 3.2 kita mendapatkan hasil survei 49 banding 50 orang yang setuju dengan adanya alat penyelamatan yang efektif dan efisien, dan sisanya tidak setuju dengan adanya alat yang efektif dan efisien untuk penyelamatan kecelakaan di area laut. Dan kita memiliki diagram 3.3 yaitu 44 orang sangat setuju dengan adanya alat smartphone RC ini, dan 10 orang cukup setuju untuk alat smartphone RC, dan 1 orang tidak setuju dengan adanya smartphone RC untuk penyelamatan di area laut. Baik, saya akan melanjutkan ke pengonsepan rangkaian smartphone RC, di mana smartphone RC itu berbentuk U, pelampung berbentuk U yang terbentuk dari styrofoam, dan terdapat 2 motor brush yang ada di bawahnya, dan terdapat baling-baling. Dan remote control untuk mengarahkan pelampung tersebut ke orang-orang yang terjadi kecelakaan di area laut. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu adalah bagian kesimpulan. Dalam pembuatan KPST ini atau konsep pengembangan sains teknologi, dapat disimpulkan bahwa Smart Float Remote Control adalah inovasi yang cukup baik karena dapat memberikan pertolongan kepada korban yang tenggelam di area laut. Desain dari Smart Float Remote Control ini juga hampir sama dengan pelampung lainnya. Hanya saja pada Smart Float Remote Control ini di bagian bawahnya terdapat motor untuk menggerakkan baling-baling. Instrumen Smart Float RC ini terdiri dari remote control, baterai, kemudian pelampung yang mencakupi dari kerangka pelampung, kemudian terdapat motor brushette, baling-baling, dan sistem pengendali pelampung. Sistem pengevakuasian menggunakan Smart Float Remote Control hanya dengan menyalakan mesin pada pelampung dan menyalakan remote control, yang dimana remote control mengarahkan ke area korban yang tenggelam di area laut. Kemudian saya lanjutkan di bagian saran. Untuk kesempurnaan dan tercapainya alat Smart Float Remote Control ini diperlukan penelitian yang lebih lanjut atau research lebih lanjut dengan keadaan nyata di area laut. Kemudian dengan cara hibah dana juga dapat membantu untuk mengimplementasikan alat Smart Float Remote Control ini
menjadi suatu teknologi dengan penemuan baru. Terima kasih. Kemudian saya akan membacakan bagian daftar pustaka atau referensi kami dalam menulis karya tulis ilmiah ini. Yang pertama yaitu ada buayainstrument.com yang dimana judulnya panduan praktis cara menggunakan baterai LiPo. Kemudian yang kedua adalah mecerano.co.id yang dimana digunakan untuk motor brushhead dan motor brushless. Yang ketiga adalah jakartanotebook.com di mana judulnya adalah Black Magic Battery LiPo. Kemudian yang keempat adalah postpopular.blogspot.com yang dimana judulnya adalah ilmuwan dan sejarah penemuan alat. Yang terakhir adalah rcmoment.com yang dimana judulnya adalah RC Transmitter, dimana semua daftar pustaka yang kami dapatkan berasal dari sumber online. Sekian dari presentasi karya ilmiah kami yang berjudul Smart Float Remote Control untuk evakuasi korban kecelakaan di area laut. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.